Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita insyaallah akan memulai membaca tafsir dari surat Al-Ghasyiyah, dan kita merujuk kepada tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Surat Al-Ghasyiyah adalah salah satu surat Makkiyah. Sebagaimana yang sering kita sampaikan bahwa juz 30 ini atau juz amma notabene berisi surat-surat Makkiyah. Surat-surat yang Allah turunkan tatkala Nabi SAW belum berhijrah ke Madinah. Dan surat Makkiyah sebagaimana kita maklumi bersama memiliki keistimewaan, memiliki ciri khas tertentu. Di antaranya adalah singkatnya ayat-ayatnya. Singkat ayat-ayat yang dibawakan dalam surat Makkiyah. Demikian pula pembahasannya yang berkisar pada pembahasan akidah, pembahasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir. Dua poin keimanan ini sangat sering dibahas dalam surat-surat Makkiyah. Makanya tidak heran jika takrir al-iman, penetapan keimanan tentang Allah Subhanahu wa taala ini sangat banyak sekali kita jumpai dalam surat-surat Makkiyah, terutama tentang keimanan yang berkaitan dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena orang-orang Mekah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga zaman sebelum Nabi, mereka kenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan mereka yang menciptakan mereka, yang memberikan mereka rezeki. Dalam masalah-masalah semacam ini mereka beriman. Namun dalam masalah peribadahan mereka tidak mengikhlaskannya, mereka tidak mengarahkannya, tidak memurnikannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka poin ini, poin tentang tauhid uluhiyah, masalah-masalah uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dalam diibadahi, ini sangat banyak sekali dibahas dalam surat-surat Makkiyah. Demikian pula masalah yang berkaitan dengan keimanan terhadap hari akhir sangat sering sekali dibahas di dalam surat-surat Makkiyah. Ayat-ayatnya pendek, padat, namun sangat yaitu jelas, sangat tegas tentang takrir keimanan kepada hari akhir. Kenapa demikian? Karena orang-orang Arab Mekah tatkala itu, orang-orang jahiliyah tatkala itu, mereka mengingkari adanya hari dibangkitkannya manusia. Mereka mengingkari adanya hari hisab, penghitungan amalan manusia. Mereka mengingkari adanya hari pembalasan, yaumul jaza. Maka hal ini ditekankan di surat-surat Makkiyah yang diturunkan
tatkala Nabi SAW belum berhijrah ke Madinah. Nah, di antaranya adalah surat yang akan kita baca ini, yaitu surat Al-Ghasyiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ghasyiyah ini sebanyak 26 ayat. Dan saya yakin ya jemaah sekalian sudah hafal surat ini. Surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah adalah dua surat yang sering sekali dibaca oleh imam dan disunahkan dibaca di sholat Jumat, demikian pula sholat Id dan lainnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. 'Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Surat Al-Ghasyiyah ayat 1 hingga 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya hal ataka haditsul ghasyiyah. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Al-Ghasyiyah diterjemahkan dalam bahasa kita dengan hari kiamat. Al-Ghasyiyah maknanya adalah hari yang menjadikan manusia pingsan, menjadikan manusia ya kalap dalam huru-haranya. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu banyak sekali wajah yang tertunduk hina. Amilatun nasibah. Mereka bekerja keras lagi kepayahan. Tasla naran hamiyah. Mereka memasuki api yang sangat panas, yaitu api neraka. Tusqa min ainin aniyah. Lalu mereka diberikan minum dari sumber mata air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak mendapatkan makanan selain dari pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Makanan ini dia tidak bisa menggemukkan dan tidak bisa menghilangkan lapar. Surat Al-Ghasyiyah ayat 1 hingga 7. Kita coba membaca tafsir yang dibawakan oleh Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan tafsir surat Al-Ghasyiyah wa hiya makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Kata beliau, yadhkuru ta'ala ahwala yaumil qiyamati wa ma fiha minal ahwalit tammah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi keadaan hari kiamat dan juga huru-haranya yang menjadikan manusia kalut, yang menjadikan manusia ya seperti orang yang pingsan, tidak sadarkan diri. Wa annaha taghshal khalaiqa bisyada'idiha. Dan hari kiamat ini dia akan menjadikan seluruh makhluk pingsan disebabkan karena syiddahnya, kerasnya hari kiamat, guncangan yang luar biasa. Fa yujazawna bi'amalihim, sehingga mereka manusia secara khusus mereka akan diberikan balasan atas amalan yang mereka perbuat tatkala di dunia. Wa yatamayyazuna ila fariqain. Kemudian mereka akan terbagi menjadi dua golongan. Di hari kiamat kelak manusia akan menjadi dua golongan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan mereka akan menjadi golongan penghuni surga dan satu golongan yang lainnya mereka adalah penghuni as-sa'ir, penghuni neraka. Fa akhbara an wasfi kila al-fariqain. Lalu Allah Subhanahu wa taala menginformasikan tentang bagaimana sifat, bagaimana ciri dari masing-masing kedua golongan tersebut.
Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. 'Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Kata beliau, faqala fi wasfi ahli nar. Allah berfirman tentang sifatnya penghuni neraka. Jadi di hari kiamat akan menjadi dua golongan. Golongan penghuni neraka dan surga. Yang dibahas di sini, yang pertama kali dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat, karakter, model ahlu neraka. Di antaranya, di antara karakter mereka adalah wujuhu yauma idzin yaumal qiyamah khasyiah. Wajah mereka di hari tersebut, yaitu di hari kiamat, khasyiah, tertunduk, minadz-dzulli wal fadihati wal khizyi. Wajah mereka tertunduk disebabkan karena kehinaan. Penghuni neraka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga wajah mereka lesu, terhina. Wal fadihah, wajah mereka tertunduk lesu dikarenakan fadihah, ditampakkannya dosa-dosa, perbuatan-perbuatan buruk yang mereka dahulu lakukan tatkala di dunia. Dibuka semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Wal khizyi, dan juga dipermalukan. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Khasyiah, wajah mereka tertunduk hina disebabkan karena amaliyah mereka tatkala di dunia. Di dunia mungkin mereka sombong. Diajak untuk beriman tidak mau. Sombong, menyombongkan diri. Orang yang tidak mau beriman, orang yang tidak mau tunduk terhadap syariat Allah, hakikatnya dia adalah orang-orang yang sombong, menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istikbar. Amilatun nasibah. Mereka, wajah mereka tertunduk dan juga lesu disebabkan karena amilatun nasibah. Susah payah di dalam beramal. Maksudnya bagaimana? Tabi'atun fil azab. Karena mereka terus-menerus diikuti oleh azab. Orang, kalau kita lihat di dunia, ketika mereka bekerja keras, lembur tanpa henti, apalagi lemburnya yang bukan lembur duduk. Lembur duduk saja kita lihat mereka kepayahan. Dari wajahnya, dari air mukanya terlihat orang yang payah. Apalagi orang yang terus-menerus bekerja dengan fisiknya, tentu akan nampak sekali wajah yang kepayahan. Maka ahlu neraka, mereka diazab terus-menerus sehingga nampak sekali pada wajah mereka kepayahan. Amilatun nasibah. Tajurru ala wujuhiha. Bahkan lebih dari itu, mereka diseret. Mereka diseret di atas wajah mereka. Kira-kira gambarannya gimana, Pak? Bu? Ditengkurapkan, kemudian wajahnya yang dijadikan alas untuk menyeretnya. Na'udzubillahi min dzalik. Tajurru au tujarru ala wujuhiha. Mereka diseret di atas wajah mereka. Wa taksha wujuhahumun nar. Kemudian wajah mereka diliputi oleh api neraka. Kalau Bapak Ibu pernah melihat sebagian tempat yang menghasilkan batu bara, janganlah sampai dibakar, baru saja digali saja sudah keluar api. Bayangkan, neraka nanti lebih panas dari itu semua. Wajah para pendosa, wajah orang-orang kafir akan diseretkan di atasnya. Sehingga menyala. Wajah mereka menyala. Kalau kita melihat di dunia saja semacam itu ngerinya, apalagi nanti di akhirat. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Wa yahtamilu annal murada biqaulihi. Tadi yang kita sebutkan ini penafsiran yang pertama. Ada kemungkinan penafsiran yang kedua, yahtamil,
Ada kemungkinan bahwa yang dimaksudkan dari firman Allah Subhanahu wa taala wujuhu yauma idzin khashi'ah amilatun nasibah, wajah mereka di hari itu tertunduk lesu, amilatun nasibah, mereka beramal dengan susah payah. Ada kemungkinan penafsiran yang kedua adalah amilatun nasibatun fid dunya, mereka bersusah payah beramal tatkala di dunia. Jadi kalau tadi penafsiran yang pertama, wajah mereka itu nampak sekali lesu, tertunduk, terhinakan, itu di akhirat. Sebabnya adalah mereka diazab terus-menerus. Amilatun nasibah, maksudnya adalah diazab terus-menerus, tidak ada hentinya. Adapun penafsiran yang kedua, maksudnya adalah mereka beramal terus-menerus ketika di dunia, likaunihim fid dunya ahlu ibadatin wa amal. Karena mereka dahulu di dunia sebenarnya mereka juga orang-orang yang ahli ibadah dan ahli amal. Tatkala di dunia mereka rajin ibadah, mereka rajin beramal. Terus kok bisa di akhirat nanti diazab? Kok bisa wajahnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa sebabnya? Walakinnahu lamma udima syartuhu wa huwal imanu sara yaumal qiyamati haba'an manthura. Mereka beramal di dunia, mereka beribadah. Namun tatkala tidak ada keimanan di dalam hati mereka, hilang satu syarat yang menjadikan ibadah itu diterima, yaitu keimanan. Maka di hari kiamat jadilah ibadah yang mereka lakukan haba'an manthura, seperti debu yang bertebaran. Ini penafsiran yang kedua. Jadi di dunia mereka itu ternyata orang yang ahli ibadah juga. Kalau kita melihat, Bapak Ibu rahimakumullah, ahli ibadah itu kan ada yang muslim, ada yang non muslim. Apakah non muslim juga ibadah, Bapak Ibu? Ibadah napa mboten? Ibadah. Mereka beribadah. Non muslim dari segala jenis agamanya mereka beribadah. Mereka memiliki satu Tuhan, satu zat tertentu yang mereka agungkan. Baik yang mereka agungkan tersebut adalah Allah dan Tuhan-Tuhan selainnya, ataupun hanya Tuhan-Tuhan selainnya. Yang pertama, Yahudi. Apakah mereka mengagungkan Allah? Nggih napa mboten? Nggih. Orang-orang Yahudi juga beribadah kepada Allah. Namun mereka juga beribadah kepada selain Allah. Musyrik napa mboten? Musyrik. Orang Nasrani, apakah mereka mengagungkan Allah? Ya. Ya. Bahkan dalam ucapan-ucapan mereka, ya, puji syukur yang mereka ucapkan, mereka sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah mereka mengagungkan selain Allah? Jawabannya ya. Jawabannya adalah ya. Selain dua agama ini, tentu lebih lagi. Kalau dua agama ini, dua agama yang kenal Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka berbuat kesyirikan, tetapi mereka mengingkari nubuat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, mereka dikatakan sebagai orang kafir, apalagi selain dua agama ini. Apalagi selain dua agama ini, selain Yahudi dan Nasrani, tentu mereka lebih kafir lagi. Mereka menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada patung, kepada pohon, batu, laut, gunung, hal-hal yang juga merupakan makhluk sama seperti mereka dan bahkan mungkin lebih lemah dibandingkan mereka. Di sebagian tempat, orang-orang yang mengagungkan batu, dikasih sesaji, dikasih bunga, dan seterusnya. Coba kalau ada proyek batunya dipindah. Bisa nggak batunya ngelawan? Nggak bisa. Oh, ada itu di tempat tertentu. Ketika dibangun proyek, ada proyek, batunya nggak bisa dipindah. Setiap diangkat, balik lagi. Setiap diangkat, balik lagi. Pripun Pak Bu?
Siapa yang mengembalikan? Siapa yang mengembalikan? Allah Subhanahu wa taala. Melalui siapa? Melalui jin. Apa tujuannya? Ya untuk menguji keimanan kita. Di sebagian tempat seperti itu. Ada beberapa batu atau beberapa benda yang tidak bisa diangkat. Coba diruqyah. Coba pekerjaannya itu semuanya sholat. Ya kan? Rajin sholat, menjaga sholat 5 waktu. Jin-jin akan minggir. Dibacakan Al-Quran. Jin-jin akan minggir. Karena tidak melakukan hal tersebut, maka jinnya pun akhirnya kemelelet. Berani. Dan menentang. Semua agama selain Islam mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala dan mereka beribadah. Orang Yahudi mereka beribadah. Orang Nasrani beribadah dan kita menyaksikan mereka juga punya ritual salat. Ya istilah kita adalah salat. Karena salat secara bahasa artinya adalah doa. Orang selain Yahudi dan Nasrani mereka juga beribadah. Mereka juga beribadah. Mereka menyembah, mereka sujud, mereka rukuk dan seterusnya. Amilatun nasibah. Mereka bersusah payah di dalam beramal. Namun di akhirat tidak berguna sama sekali. Ya, tidak berguna sama sekali. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami datangkan di hari kiamat semua amalan yang mereka dahulu lakukan tatkala masih di dunia. Ibadahnya, kemudian amal sedekahnya, ini itu semuanya kami datangkan. Kemudian kami jadikan debu yang bertebaran. Faja'alnahu haba'an mansura. Ini kemungkinan penafsiran yang kedua. Wa hadzal ihtimal wa in kana sahihan min haitsul ma'na. Kata penafsir, kata Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kemungkinan yang kedua ini sebenarnya sahih. Kemungkinan yang benar secara makna. Fala yadullu alaihi siyaqul kalam. Namun konteks pembicaraan dalam ayat-ayat di awal surat ini tidak menunjukkan yang demikian. Artinya apa? Amilatun nasibah ini kaitannya adalah dengan mereka yang disiksa di dalam neraka. Mereka merasakan kesusah payahan. Bali shawabul maqtu'u bihi wal ihtimalul awal. Sehingga penafsiran yang benar adalah penafsiran yang pertama. Li'annahu qayyadahu bidzarafi wa huwa yaumal qiyamah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan dengan waktu, yaitu waktu hari kiamat. Ya, jadi amilatun nasibah ini ada kaitan waktunya. Kapan? Yaitu Allah sebutkan dalam ayat yang kedua, wujuhu yauma idzin khasyiah. Wajah mereka di hari itu, yaitu di hari kiamat, tertunduk lesu. Sehingga penafsiran yang benar adalah penafsiran yang pertama. Wallahu ta'ala alam. Wali annal maqsuda huna bayanu dzikri ahlin nari umuman. Kemudian alasan yang kedua, karena maksud yang ingin dijelaskan dalam ayat ini adalah tentang ahlu neraka secara umum, kondisi dan karakter mereka. Wa dzalikal ihtimalu juz'un qalilun binisbati ila ahlin nar. Dan ini adalah sifat atau karakter yang hanya secuil saja kalau kita ambil dari karakter-karakter yang dimiliki oleh penghuni neraka. Jadi ini hanya sekilas saja. Penghuni neraka tidak hanya seperti ini. Tidak hanya wajahnya yang kepayahan, ini itu dan seterusnya. Masih banyak yang lainnya. Wali annal kalama fi bayani halin nasi inda ghisyanil ghasyiyah falaysa fihi ta'arrudun li ahwalihim fid dunya. Alasan yang ketiga, pembicaraan dalam muqaddimah surat ini yaitu adalah tentang kondisi mereka tatkala mereka dirundung oleh ghisyanul ghasyiyah.
Apa artinya tadi al-ghasyiyah? Hari kiamat. Ghishyan artinya huru-hara yang menjadikan mereka kalut atau pingsan yang terjadi di hari kiamat. Falaysa fihi ta'arrudun li ahwalihim fid dunya. Maka tidak ada kaitannya dengan kondisi mereka tatkala di dunia. Maksudnya adalah yang disebutkan dalam mukaddimah surat ini. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, tasla naran hamiyah, ay syadidan harruha tuhitu bihim min kulli makan. Mereka penghuni neraka ini, di antara sifat mereka, karakter mereka, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala, api yang menyala. Ay syadidan harruha, panasnya sangat. Syadid artinya sangat, nemen. Ya, panasnya sangat luar biasa. Tuhitu bihim min kulli makan, yang akan menyelimuti mereka, meliputi mereka dari segala sisi. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita nggak bisa bayangkan masalah-masalah berkaitan dengan hari kiamat, surga, neraka. Kita tidak bisa membayangkannya. Apa saja yang kita bayangkan terkait dengan hal-hal yang gaib, maka yang real, yang nyata, yang hakiki itu jauh lebih daripada apa yang kita bayangkan. Kita misalkan membayangkan buah-buahan surga. Allah sebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran tentang surga. Disebutkan di surga, tajri min tahtiha al-anhar. Akan ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Bayangannya pripun, Mbak? Wonten kali ten ngisore surga. Lebih spesifik, para ulama kita mengatakan sungai-sungai tersebut mengalir di bawah pepohonan surga. Bayangan kita adalah seperti taman-taman, ya, yang rindang kemudian dialiri air. Namun tentu ini sangat jauh dengan yang ada, yang hakiki di surga kelak. Demikian pula terkait dengan neraka. Terkait dengan neraka, yang kita bayangkan neraka yaitu api berwarna apa, Pak? Hitam apa merah? Api berwarna apa? Berwarna-warni, ya. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang putih, bahkan ada yang putih yang tidak terlihat. Bayangan kita api berwarna merah, kemudian akan melahap manusia, kemudian mereka menjerit teriak kesakitan, kemudian dipadamkan, hancurlah mereka, kemudian dipadamkan, dirangkai lagi tubuh mereka, dibakar lagi dan seterusnya. Bayangan kita semacam itu. Tentu yang terjadi nanti secara hakiki lebih dahsyat daripada itu semua. Orang-orang yang enggan membayar zakat, mereka akan bahasa kita disetrika wajah, kemudian punggung dan sisi tubuhnya. Bayangan kita akan kasih setrika yang besar. Ini bayangan kita. Namun hakikatnya nanti tentu berbeda dan lebih dahsyat. Kemudian berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki asmaul husna dan Allah memiliki as-sifatul ulia, sifat-sifat yang maha tinggi yang Allah ajarkan kepada kita melalui Al-Qur'an ataupun melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat-sifat tersebut kita fahami. Contohnya, Allah memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Kita paham nggak, Pak? Kasih sayang itu seperti apa? Paham. Kasih sayang kita pahami. Kalimat yang kita pahami, yang kita memahaminya, bahkan mungkin sejak kita kecil dulu. Dan Allah memiliki sifat kasih sayang. Namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Namanya sama, kasih sayang, kasih dan sayang, tapi hakikatnya tentu berbeda. Kita punya bapak, kita punya ibu. Apakah bapak ibu kita memiliki kasih sayang kepada kita sebagai anaknya? Ya, sama nggak kasih sayang bapak dan ibu kita kepada kita? Lebih sayang mana?
Lebih sayang mana Pak Bu? Nah, aku mawon lebih sayang boponin apa biunge? Nah, antara dua orang yang dekat dengan kita saja, kita mengatakan tidak sama. Apalagi antara Allah Subhanahu wa taala dengan kita, makhluknya. Kesamaan nama tidak tentu menjadikan kesamaan secara hakiki, kesamaan zat. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang tangan. Allah memiliki tangan. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan tangannya. Gambaran kita, tangan yang paling bagus tangannya siapa? Tangannya manusia. Gini apa mboten? Nggih, sing putih, ya kan? Glowing. Tangannya manusia paling bagus. Coba jenengan bandingkan tangan manusia dengan tangannya gajah. Bagus mana? Gajah punya tangan atau tidak? Yang depan itu tangan, yang belakang kaki. Ya sama seperti kita. Tentu bagus tangan kita. Bayangan kita yang paling maksimal mentok paling bagus adalah tangan kita. Kemudian kita membayangkan tangan Allah seperti tangan kita. Oh tidak. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kesamaan nama itu tidak melazimkan kesamaan secara hakiki. Dan sering kita sebutkan, sering kita sampaikan bahwa bahkan orang yang kembar pun pasti ada perbedaan. Wonten sing kembar teng mriki Pak Bu? Wonten? Gak ada yang kembar ya. Mungkin tidak antara dua orang yang kembar, bapaknya karo ibunya bingung bedake. Tidak. Mereka bisa membedakan. Bukan hanya dari fisiknya saja, dari karakternya pun juga berbeda. Maka apa yang kita bayangkan tentang neraka, tentu ini yang paling mentok dalam benak kita. Tasla naran hamiyah. Orang-orang yang diazab di dalam neraka, mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyulut-nyulut, yang panas, yang akan meliputi seluruh sisi tubuh mereka. Tusqa min ainin aniyah. Lalu mereka akan diberikan minum dari minuman atau dari mata air yang panas. Ay syadidul hararah. Mata air yang sangat panas. Bayangkan orang yang sedang kepanasan. Ya kita saja di dunia, nggak usahlah terjadi kebakaran. Nggak usah terjadi kebakaran. Ya siang hari kita bekerja macul misalkan atau ngarit siang hari jam 2 atau jam 1 siang. Kita tentu akan kehausan. Kemudian kita dikasih minum panas. Kira-kira gimana? Hilang nggak dahaga kita? Nggak hilang. Dahaga kita tidak hilang. Apalagi nanti di akhirat, di neraka. Sudah disiksa dengan api yang menyala-nyala. Tubuhnya dilahap api. Kemudian kepanasan tembus sampai dalam tubuhnya. Ketika mau minum ternyata minumnya pun juga panas. Ternyata minumnya pun juga panas. Ya Bapak Ibu bisa rasakan kalau Bapak Ibu pernah tinggal di daerah-daerah yang panas. Ya subhanallah di Madinah panasnya sampai 55 derajat Celcius, setengah mateng. Keluar rumah panas, di dalam rumah pun panas kalau nggak pakai AC. Panas luar biasa. Menyalakan air untuk mandi, airnya juga panas. Nggak ada ceritanya dingin, panas terus adanya. Ya, panas terus adanya. Kalau kita pikir ini masih di dunia yang suhunya hanya 55 derajat. Masih terukur atau tidak? Masih terukur. Bagaimana nanti di neraka? Yang suhunya mungkin sudah tidak terukur lagi. Berapa suhu matahari atau inti matahari? Ada yang tahu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada ya? Maksudnya ada yang menentukan ya? Pertanyaannya gimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya gimana? Kan susah. Ya kan, jangankan suhu inti matahari. Ya, suhu inti bumi saja gimana cara mengukurnya? Ya seperti tidak mungkin. Ini di dunia, bagaimana nanti di akhirat tentu lebih luar biasa. Ya kita minum agak panas sedikit saja kita tidak mampu, apalagi yang diminum mata airnya, air yang mengalir adalah air yang panas. Tuhitu bihim
syadidatul hararah. Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kal muhli yashwil wujuh. Surat apa ini? Surat Al-Kahfi yang Bapak Ibu baca setiap Jumat. Ketika mereka yastaghitsu, meminta diberikan minuman, mereka akan diberikan minuman dengan air yang akan membakar wajah mereka. Minum malah wajahnya terbakar. Haus, dikasih air malah terbakar. Wallahul musta'an. Fahada syarabuhum. Dan ini adalah minuman mereka. Kita selesaikan hingga akhir paragraf. Wa amma ta'amuhum, adapun makanan mereka, laisa lahum ta'amun illa min dari', la yusminu wa la yughni min ju'. Mereka tidak akan diberikan makanan kecuali dari dari', tumbuhan yang berduri, buah yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju', yang tidak bisa menjadikan gemuk dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Di neraka ada buah yang namanya buah zakum. Buah zakum. Bentuknya seperti ru'usus syayatin, seperti kepalanya setan. Sakit mboten Pak bayangkin dase setan kados napa? Ireng, matane melerok, kemudian punya tanduk. Ini bayangan kita. Ini bayangan kita. Mungkin di antara kita ada yang pernah ya ketemu dengan jin. Ketemu dengan jin. Ya. Itu hanya yang mampu dia nampakkan kepada kita. Wujud aslinya lebih buruk daripada itu. Buah di neraka, buah zakum seperti itu. Buahnya berduri dan tidak menjadikan hilang lapar dan tidak menjadikan gemuk orang yang memakannya. Wadzalika li'annal maqsuda minat ta'ami ahadu amrain. Yang demikian itu karena tujuan daripada makan adalah dua hal. Yang pertama, imma an yasudda ju'a sahibihi wa yuzila anhu alamahu. Tujuan yang pertama adalah menghilangkan atau menahan rasa lapar yang dirasakan oleh orangnya dan menghilangkan sakitnya. Orang lapar kan sakit. Kita ingin menahan lapar ini dengan memasukkan makanan ke dalam perut kita. Sehingga rasa sakit tersebut hilang. Ini tujuan yang pertama. Ini tujuan yang pertama. Wa imma an yusmina badanahu minal hazal. Tujuan yang kedua, dia sebenarnya nggak terlalu lapar. Tapi dia ingin menggemukkan badan. Menghilangkan kurus. Ya. Ingin yusmin badanahu, menggemukkan badan. Sehingga hilanglah al-hazal, kurusnya. Wa hadha ta'am laisa fihi syai'un min hadainil amrayn. Orang makan itu kan dua ini. Ya kan? Orang yang pas-pasan, sing penting iso ngisi peteng. Betul atau tidak? Betul. Dan ini mungkin yang menjadi penyebab rame-ramenya beberapa waktu lalu. Sekedar untuk makan saja. Bekerja sekedar untuk makan saja. Golongan yang kedua, lebih dari itu, ya makan bukan hanya sebatas untuk menghilangkan lapar, tapi untuk penggemukan. Sudah cukup. Kalau cuma menghilangkan lapar saja sudah lewat. Dia grade-nya lebih atas lagi. Makanan di neraka nanti, kedua-duanya tidak berfungsi. Tidak ada manfaatnya untuk kedua hal ini. Wa hadzal ta'am laisa fihi syai'un min hadaini al-amrayn bal huwa ta'amun fi ghayatil mararati wan natni aw wan natani wal khassah. Nas'alullahal afiyah. Bahkan makanan itu, makanan penghuni neraka adalah makanan yang sangat mararah, sangat pahit. Wan natan, sangat berbau busuk. Wal khassah, dan sangat rendah, sangat hina. Nas'alullaha al-afiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita membaca salam, yaitu adalah memohon perlindungan dari 4 hal, di antaranya adalah dari azab neraka.
Maka Nabi SAW adalah Nabi yang paling rahmah, paling kasih sayang terhadap umatnya. Di mana di setiap sholat kita, penghujung sholat kita, beliau mengajarkan supaya memohon perlindungan dari azab neraka dan juga tiga yang lainnya. Wallahu taala alamu bisawab. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.